Udah siap bukunya ya? Buka halaman 23 untuk permainan olahraga bola kecil. Sudah semua? Rahma udah? Udah, Pak. Dimas? Sudah Pak, sudah buka bukunya. Oke, Dava? Udah, Pak. Nisa, Damara? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Zara, Muhammad? Udah, Pak. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu permainan softball atau permainan olahraga bola kecil, permainan yang memukul. Teknik dari softball itu yaitu teknik memukul menggunakan tongkat, ya. Yang pertama, memukul dalam pemukul dinamakan batter. Kalau pelempar namanya pitcher. Ya. Mana lagi tuh? Iya. Kagak, mati wifi-nya. Pakai pulsa sendiri nih. Oke, formasi dalam permainan softball itu yang pertama yaitu formasi infielder dan outfielder. Ini saya langsung ya masuk ke formasinya. Ya, kalau di dalam buku kalian itu bisa kalian baca sendiri apa saja ini materi-materi yang ditarik dari kelas 10 masuk ke kelas 11. Ya, kalian bisa, tapi saya baca di buku yang lain biar kalian paham untuk permainan kita besok. Kalau kita pertemuan tatap mukanya di sini berolahraga, kita akan bermain permainan olahraga bola kecil. Walaupun ya permainan bola kecil itu kita gabung 5 permainan jadiin satu dan apa namanya semua peraturannya kita modifikasi. Permainan apa aja sih yang sama dan mirip dengan permainan ini softball? Yang pertama softball, keepers, rounders, terus kasti, bola bakar. Bukan bola yang dibakar ya, tapi bola bakar itu untuk membakar lawan lagi lari, belum masuk ke base, kita timpukin di suatu benda, sebelum dia masuk ke base, dia udah terbakar. Ngerti ya? Nah, untuk di sini, formasi yang dipakai yaitu infielder dan outfielder. Ini formasi penjaga. Infielder itu ya pemain bertahan yang berjaga di dalam kotak diamond. Ya, kotak diamond itu kotak segi 5 di dalam lingkaran atau garis yang disarankan untuk berlari ya di dalam base. Terus outfielder ya yaitu pemain penjaga yang berjaga di luar garis kotak atau kotak diamond tadi. Terus ada lagi untuk posisi-posisinya, posisi-posisi dalam bertahan ada 3 posisi. Yang pertama posisi deep
position atau penjaga yang sangat luar, penjaga yang berada di luar, sangat di luar, atau bola lambung jauh, ya. Terus yang kedua ada medium position. Medium position dia berada di tengah-tengah dari posisi yang tadi atau di atas garis, ya. Dia menahan laju yang berlari mengitari base. Terus yang ketiga ada close in position. Close in position ini ya, dia bertugas mengambil bola-bola lemah atau bola-bola yang dipukul pelan, ya, dekat dengan base. Itu untuk posisi dari pemain bertahan. Terus kalau untuk yang penyerang atau pemain pemukul atau batter, memukul bola dengan sekencang-kencangnya. Setelah memukul bola, berlarilah sekali putar lapangan itu. Kalau tidak mampu atau dijaga sama pemain lawan, berhentilah di base. Injak base-nya, berdiri di situ. Kalau kita di sini, kita pakai lingkaran. Berdirilah di dalam lingkaran, jangan keluar. Ya, kalau kalian keluar, ya, kena pukulan, itu satu tim mati. Ya. Kalau di dalam buku kalian itu bentuk-bentuk atau cara bermain, aturan permainan, ya itu bisa dibaca sendiri aturan permainannya. Terus ada strike, terus ada free ball, terus ada cara mematikan lawan, bagaimana tata cara mematikan lawannya, ada di situ. Pokoknya kalau mau mematikan lawan, ya yang pertama tangkap bola langsung, juga bisa. Ketika bola melayang, kalian tangkap langsung pas turunnya. Terus ini yang tidak ada di sini ya. Yang ada di sini ya, bukan pembelajaran kalian di atas ini. Ya, komputer. Tik di sini nih, memegang bola, kalau bertahan memegang bola, terus menyentuh ke badan atau kaki lawannya yang berlari. Itu mentik, ya. Kalau kita di sini menggebok, ya. Cara mendapatkan angka, ada di situ, ya, untuk permainan softball. Lamanya permainan itu 1 kali lari putar lapangan itu 1 inning, ya, atau satu kali permainan itu 1 babak itu 7 inning atau 700 poin kalau di sini. Terus masuk ke materi kedua, biar tidak berlama-lama karena waktu kita udah jam 8.02, ya. 10 menit lagi harus berganti pembelajaran. Materi kedua yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis di sini yaitu tata cara pegang raket, ya. Di sini menampilkan hanya 2 pegangan raket, yaitu pegangan forehand dan pegangan backhand. Ya, pegangan forehandnya ada di yang A, pegangan backhandnya ada di yang B. Di gambar 2.7. Terus ada pola langkah, ya. Teknik mengatur posisi tubuh itu kalian udah sering memainkannya, ya. Terus lanjut ke teknik
memukul kok. Servis itu terbagi menjadi empat bagian. Ya, servis itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, servis pendek atau short service. Servis panjang itu low service. Servis drive itu adalah servis datar, ya, pukulan mendatar atau servis mendatar. Terus servis cambuk atau servis kaget itu adalah flick service. Itu servis kaget ya. Terus untuk ke bawahnya lagi ya, itu arahnya ya, arah jatuhnya di gambar 2.10 itu arah jatuh dari permainan ataupun pukulan-pukulan yang kalian akan lakukan. Lanjut ke selanjutnya. Oh, jam 3. Ya. Perasaan saya jam 3 dah. Ulangan? Langsung ulangan ya? Enggak, maksudnya materi kan udah selesai 1 bab. Kalau ulangan gimana? Terus lanjut ke materi berikutnya, yaitu pukulan. Masuk ke pukulan. Yang pertama, pukulan pendek atau pukulan mana di pukulan lob dulu deh. Pukulan lob. Pukulan lob itu adalah pukulan yang diarahkan jauh ke belakang, pukulan yang tinggi jauh mengarahkan bola ke atau shuttlecock jauh ke garis belakang. Ya, bukan keluar garis ya, tapi jauh ke belakang. Terus yang kedua, pukulan drop shot. Ya, pukulan drop shot itu yaitu berdirinya kita jauh dari garis depan atau di tengah lapangan atau di belakang lapangan, kita arahkan bola hampir dekat dengan net atau di tengah lapangan. Kalau kita arahkan ke tengah lapangan, namanya fast drop, ya, fast drop. Terus kalau kita arahkan dia dekat dengan net atau di dalam garis serang atau di depan, itu namanya slow drop, ya, slow drop. Terus yang kedua yaitu pukulan smash, ya. Pukulan smash yaitu pukulan yang cepat menungkik, ya, tujuannya untuk mematikan serangan lawan, ya, mematikan lawan. Pukulan smash juga dan pukulan drop shot juga itu semuanya itu tidak jauh dari pukulan forehand dan backhand, ya. Terus yang selanjutnya, pukulan melingkar di atas kepala atau around the hand. Jadi seharusnya pukulan itu diambil pakai backhand, gara-gara kita udah mengangkat raket di atas kepala, jadi bola arahnya ke backhand, kita terlambat langsung diputar ke arah belakang kepala, langsung cambuk, ya, atau pukulan around hand, ya. Jadi pukulan yang diarahkan lurus ataupun di samping yang bersebelahan dengan pegangan raket kita, tapi kita tetap menggunakan pukulan forehand, ya, bukan backhand. Terus pukulan yang selanjutnya yaitu pukulan drive, ya. Apa sih pukulan drive? Pukulan drive itu pukulan yang lurus dan datar, ya, diagonal. Jadi kita mengarahkan, kalian lihat dalam pertandingan, ketika lawan itu memukul bola, kena badan, kena kepala, itu dari pukulan drive, ya, cepat disambar dan arahnya lurus, ya, itu namanya pukulan drive.
Terus yang keempat, pukulan netting. Bedanya dari drop shot tadi, ya, drop shot itu dia berdirinya di belakang garis, ya, atau di tengah garis, jauh di belakang. Nah, kalau netting, kita berada dekat dengan net, nah, mengarahkan shuttlecock, jatuhnya itu dekat juga dengan net, mau di depan kita atau ke samping, ya. Yang jelas jatuhnya bola dekat dengan net. Itu namanya pukulan netting. Ya. Itu sedikit tambahan dari teknik yang di luar dari buku paket kalian. Saya tambahkan, ya. Nah, setelah permainan bulu tangkis, kita masuk ke tenis meja. Ini pembahasannya cepat, ya, karena sebentar lagi waktunya habis, ya. Tenis meja hanya 2 halaman lagi. Dan nyentuh meja, ya. Jadi dulu sebelum itu bat itu tidak menggunakan karet dan lem. Jadi murni dari papan. Ya, makanya suara bola dan meja itu hampir kedengaran jelas. Ya, ping 12 atau berapa kemarin tuh lupa saya. Itu diganti secara dramatis. Kenapa diganti secara dramatis? Karena di bednya itu diganti dengan karet, ya, dan karet dan spon. Jadi tidak ada lagi suara pongnya atau pingnya. Jadi suara jadi senyap, ya. Makanya itu disebut dengan dramatis. Kenapa seperti itu? Karena orang mengenal permainan itu dari suara meja dan bednya yang tersentuh oleh bola. Oke, lanjut. Tenis meja adalah olahraga permainan yang dibatasi oleh jaring atau net yang menggunakan bola kecil terbuat dari seluloid. Seluloid itu bahan mirip dengan plastik, tapi dicampur dengan bahan yang lebih ringan lagi dan lebih tipis lagi dan kuat. Dan yang menggunakan untuk pemukulnya yaitu bat, ya, terbuat dari modern, ya. Terus peralatan tenis meja udah kalian tahu, ya, mejanya, batnya, bolanya. Nah, itu bisa kalian lihat kalau gambar mejanya dan ukurannya ada di gambar 2.14, ya. Lanjut ke bawah. Teknik memegang bat. Teknik memegang bat itu ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama yaitu pen hold. Ya, pen hold. Pen hold itu pegangan yang mirip dengan pegangan pensil atau ballpoint. Nah, seperti ini. Ini ballpoint, pegangan seperti ini. Ya. Dan dimainkan hanya satu bagian bat saja. Dimainkan hanya satu bagian bat saja. Itu kalau pen hold. Mau melakukan forehand, mau melakukan backhand, itu hanya satu bagian saja. Ya, bat itu ada 2 warna, merah dan hitam. Kalau dia
batnya menghadap ke lapangan lawan yang warna merah, itu warna merah terus yang dipakai untuk bermain. Ya, itu ciri khas dari penhold. Ya, hanya satu bagian bat yang dimainkan. Yang kedua, shake hand grip. Shake hand grip itu yaitu pegangan berjabat tangan. Mirip dengan berjabat tangan seperti ini. Dipegang utuh batnya, gagang batnya. Ciri khususnya, mata batnya, bulatan batnya menghadap atas, yang menghadap ke lapangan permainan atau meja permainan lawan, yaitu pinggir bat. Dan second grip ini, kedua bagian bat itu dimainkan. Kalau yang menghadap ke forehandnya pakai yang merah, backhandnya pakai yang hitam. Ya, itu ciri khas dari shake hand grip. Nah, harus beda, Pak. Ya, Hitam harus beda. bat itu memang merah hitam. Merah-merah boleh. Tidak boleh, ya tidak boleh merah-merah. Dalam peraturan seperti itu harus merah hitam. Kalau merah-merah berarti dia tidak mampu beli yang karetnya yang warna hitam. Ya, terus ada juga pengembangan oleh pemain profesional, ya, pemain profesional yaitu similar grip. Itu padahal pengembangan dari apa? Dari penhold grip, ya. Itu pegangan hampir sama, tapi kayak dijepit. Kenapa seperti ini? Ya, meminimalisir bola itu tidak mengenai tangan, ya. Makanya ditekuk ke atas. Ya, lihat di gambar 2.17. Kalau penhold 2.16, kalau shake hand 2.15. Pengaturan kaki dan lain-lain itu sesuai dengan kebiasaan pemain, ya. Dan kalau yang senang dengan permainan kaki kanannya depan, ya pasti kaki kanan depan. Untuk smash dan lain-lain pasti kaki kanan. Oke? SKB 3 menteri ya kemarin kan? Dalamnya SKB 3 menteri kan? Kemarin kalau nggak salah ya. SKB 3 menteri ya? Teknik memukul bola. Teknik memukul bola itu ada dua seperti yang saya bilang tadi, yaitu forehand dan backhand. Ya. Forehandnya seperti apa, backhand seperti apa, kalian bisa lihat di halaman 32 dan 33 di gambar 2.19 dan 2.20. Yaitu 2.20 itu gambar untuk backhand. Kalau 19 itu forehand. SKB 3 menteri ya 3. Terus lanjut. Jenis pukulannya. Pukulan drive. Pukulan drive itu pukulan yang datang dari bawah, ya, batnya menuju ke atas. Ya, pukulan drive itu pukulan dari bawah, batnya dari bawah, serong ke depan atas. Ya, itu pukulan drive. Terus ada pukulan push atau dorongan. Dorongan itu di depan dada, hanya mendorong ke depan. Itu permainan cepat. Ya. Terus lanjut pukulan chopping. Chopping itu pukulan membacok. Ya. Jadi datang bola, gunanya apa? Ya, untuk memelintir bola. Bola itu tidak akan jauh ke belakang, tapi dia akan melintir ke samping, kiri, kanan. Kalau tidak, dia akan kembali lagi setelah menyeberang net, dia tok di situ atau nempel di meja, dia akan kembali lagi ke seberang net tanpa diambil sama pemain lawan. Itu keuntungan untuk orang-orang yang senang bermain chop atau chopping, ya. Terus ada pemain block, ya. Block. Jadi langsung dihadang sebelum bola itu
melenting jauh dari meja, udah langsung disambar. Itu memang belum. Dan untuk yang terakhir teknik servis, ya servis itu ada 3 bagian, ada forehand top spin ya untuk melintir, ya terus ada backhand top spin sama teknik melintir menggunakan backhand. Kalau tadi menggunakan forehand, terus ada backhand backspin, jadi tarik kembali. Backspin itu untuk menarik kembali bat ini mengarah ke badan kita sendiri. Kalau top spin, bat itu menjauh dari badan kita, dari badan menjauh ke keluar dari badan kita. Ya, kalau backspin, ya dia kembali ke sini. Ya, menarik batnya dari luar mendekat ke badan kita. Itu permainan-permainan bola kecil. Ya, alhamdulillah materi kita untuk bola kecil udah selesai sampai hari ini, sampai tenis meja. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau untuk pengembangan boleh cari di internet, boleh. Dan kalau mau bermain, mau ya sedikit mengolah lah olahraga ke sini, silakan. Tapi diinformasikan dulu ke saya, Pak, saya mau main ke sekolah, mau tes sama Bapak, boleh. Itu sangat saya ajuin jempol, atau Pak Dedi atau siapa guru yang ada di sini, silakan. Atas dasar persetujuan orang tua dan guru penjasnya. Oke, ngerti kan? Jangan lupa bawa bola. Ya, jangan lupa bawa bat sendiri dan bola. Kalau punya bat, kalau tidak boleh minjem yang ada di sini. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, Rahma udah lengkap ya semua? Oke, materi kita udah selesai, tapi saya kepengen kalian itu membuka notifikasi kameranya untuk saya laporkan ke sekolah bahwa kita hari ini udah Google Meet. Tuh, Rahma udah cantik. Nih, Reva juga. Dimas, Dava, Damara, Nisa, Muhammad, silakan buka kameranya. Cepat. Rahma jangan dimatiin lagi, Rahma. Bentar, Pak. Enggak, Pak, enggak matiin, Pak. Kok di saya mati ya? Tuh. Ya, bagus. Ayo cepat. Saya udah latarnya hijau nih. Makin kelihatan. Makin kelihatan. Ya, di sini ada yang bisa main bulu tangkis, tenis meja enggak?